persidangan ICI. Iya. ICI gugat perdata yang pertama senilai 100 M akhirnya dicabut karena alasan ingin fokus ke beda, dan menggugat perdata lagi senilai 114 M plus sita bangunan dan aset rumah RG di Cilandak, terus ditambah lagi total 245 M gugat perdata lagi tapi dicabut lagi bang. Ini seperti apa sih bang? Ini kayak komedi seperti main-main kan hukum gitu. Ini menurut PH dari RG sendiri saja ini marah pengadilan gimana ini? Abang sebagai PH hukum gimana? Ya sebenarnya memang tidak ada aturan ya sebenarnya kalau namanya gugatan bisa dicabut kapan saja selama belum masuk arena di dalam persidangan. Artinya itu pun juga kalau masih dalam pembacaan gugatan dan sebagainya sah-sah saja itu mungkin bisa dicabut. Tetapi ketika persoalannya adalah sekarang tujuannya apa sih? Kalau bisa tujuan membuat gugatan itu kan artinya bahwa ada gugatan itu kan sifatnya dua, prestasi dan PMH, baik ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Nah, ketika kalau namanya prestasi berarti adanya seseorang yang memang melakukan ingkar janji. Kalau perbuatan melawan hukum berarti ada perbuatan yang memang melawan hukum dari satu produk, baik produk perjanjian entah apapun ya kan. Nah, di sini kalau kita lihat siklusnya saya juga bingung apakah ini mau ke Wapres atau ke PMH. Tapi ketika sekarang persoalan sekarang dicabut, lalu ada gugatan mau berapapun terserah. Mau imaterial itu terserah. Selama memang ada positanya, ada petitumnya menyambung, ya silakan aja, sah-sah aja. Gitu. Tapi banyak orang yang bilang kenapa nggak PMH malah gugat perdatawan prestasi yang masih meyakini itu ada perjanjian. Abang sendiri melihat? Ya kalau prestasi kan berarti ada suatu persyaratan. Ada perjanjian bersyarat, ada tetapan waktu, ada sanksi, ada semuanya. Itu kan syarat-syarat sahnya perjanjian. Tapi kalau prestasinya nggak masuk, ya makanya masuk perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum juga harus ada juga dasarnya. Artinya apa? Ada kontrak-kontrak yang harus dibangun. Ada satu sahnya perjanjian. Lalu adanya satu perbuatan yang memang yang artinya adanya perbuatan melawan hukum. Nah, ketika ini di mana perlawanan hukumnya ini? Nah, ini yang harus dibuktikan nanti diuji di pengadilan. Tapi bang, kalau itu tidak terbukti perbuatan melanggar dari NG, ini gimana nih? Pengacaranya gimana? Ya bisa saja itu putusannya NO, ya kan? Macam-macam NO itu kan. Bisa aja putusannya dianggap bahwa tidak ada korelasi dan sebagainya kan. Jadi putusan itu kita lihat aja dalam proses persidangan nanti kan bisa kelihatan apakah ada memang peristiwa dan perbuatan ini masuk atau tidak. Kan. Bang, tapi bagi PH itu menilai seperti komedi ini gugat cabut Ya, marah pengadilan seperti apa ya ini saya rasa itu memang hak-haknya seorang penasihat hukum ya membaca peristiwa hukum ini kan dianggap sebagai akrobatik secara hukum. Akrobatik itu kan artinya tidak bisa melihat loh kok tiba-tiba berubah kan. Nah sekarang kita tinggal dari kacamata mana kita memandang. Tapi kalau kacamata saya bahwa tidak ada kepastian untuk menggugat seseorang. Jadi harusnya sebagai seorang penasihat hukum sudah mendesain apa yang akan disiapkan untuk nanti kita menggugat. Apa kekuatannya, kita pembuktian dan sebagainya, nanti arahnya kemana, tujuannya kemana. Jadi kita itu seperti kayak orang membuat gugatan seperti kayak kita membangun strategi apa yang harus dibangun. Gitu kan, goalnya apa. Itu yang pertama. Jadi bisa dibilang nggak sembarangan untuk ibaratnya mengajukan. Oh iya, karena kita jangan sampai dianggap kacamata ini kok tidak ada secara kepastian kita mau apa sih kita. Itu yang penting. Bang, sedikit terkait saksi ahli UITE yang meringankan Niki bilang tidak ada kata-kata pemerasan antara Niki dan Herga. Abang nilainya melihatnya seperti apa? Kalau saksi ahli kan adalah orang yang memang mempunyai keahlian, lalu misalnya bisa juga disampaikan ada akreditasinya, sertifikasi dan sebagainya. Berarti ahli, berarti dia tahu tata ini ahli bahasa kan? Ahli bahasa bukan yang terakhir. Ya UTI dan sebagainya. Kalau pemerasan itu jelas adalah di mana undang-undangnya sudah menyatakan bahwa ketika
adanya suatu paksaan orang untuk melakukan suatu pembayaran yang dipaksa dengan ada ancaman, itu jelas pemerasan lahir. Tapi kan ini harus dibuktikan secara narasi hukumnya. Apakah pemerasan itu dilakukan oleh pihak langsung, ya kan? Tapi di sini ada distribusi uang yang ada keuntungan. Iya, betul nggak gitu kan? Kalau kita bicara NM ini kan uangnya itu kan untuk membayar rumah kan. Nah, lalu uang ini disampaikan, tapi walaupun tidak disampaikan secara langsung, ini menjadi ambigu, yang artinya menjadi suatu ahli-ahli ini menyatakan bahwa ini nggak ada pemerasan karena tidak disampaikan secara langsung. Itu aja. Bang, Hmm. sedikit seharusnya tim PHNI seperti apa sih untuk menjalani, kan dikit lagi nanti akan tuntut, harusnya fokus ke pidananya saja, tidak harus kepada gimana? Ya memang kalau saya menjadi seorang penasihat hukumnya, ini harus fokus ya. Bagaimana kita membentengi, lalu melindungi, dan kita harus memastikan secara kekuatan ya, artinya bahwa kita mau arah kemana nih kalau mau gugatan perdata. Nah kalau pidana ini kan tinggal tunggu waktu kan, tapi kalau perdatanya mau kemana, kita kemana desainnya. Nah sebaiknya kita harus hati-hati untuk melakukan upaya-upaya hukum yang dimana ini kan dilihat oleh masyarakat dan para praktisi.